Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa, lama kita tidak berjumpa dan kami terusik dengan banyaknya pembicaraan tentang Islamofobia banyak dibicarakan oleh beberapa orang yang seolah-olah itu memang ada. Kami sedikit mengklarifikasi bahwa yang ada sebenarnya itu bukan Islamofobia, tapi fobia terhadap orang-orang Islam yang mereduksi ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan politik. Misalkan teks tentang khalifah atau khilafah direduksi menjadi seolah-olah itu adalah apa yang dilakukan oleh HTI atau yang lain-lainnya, kelompok-kelompok cungklang dan kroni-kroninya. Ada kalimat tentang syariat Islam direduksi atau dipersempit pemahamannya seolah-olah Islam itu adalah sesuai yang mereka gembar-gemborkan. Padahal berbicara syariat, berbicara khilafah, banyak sekali kajian-kajian yang harus kita pahami, baik dalam konteks sejarah maupun dalam konteks pemikiran yang membutuhkan metodologi perangkat keilmuan. Para pemirsa, Islamofobia dalam konteks kehidupan di Indonesia kami bisa bicarakan tidak pernah ada. Sekali lagi bahwa yang ada itu kita fobia terhadap orang-orang yang memahami agama secara tekstual, bahkan bermuatan dengan kepentingan politik kekuasaan. Politik kekuasaan tidak dilarang di dalam Islam, tapi ada koridor-koridor tertentu, ada etika-etika tertentu yang itu masuk di dalam wilayah sosial kemasyarakatan. Tidak serta-merta dengan pemahaman kita tentang agama yang lalu kita jargonkan itu untuk meraih kekuasaan. Menyangkut tentang persoalan ini, sebenarnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari jauh-jauh hari sudah memperingatkan terhadap fenomena-fenomena ini. Banyak sekali teks-teks atau khutbah beliau yang memperingatkan tentang hal ini. Seperti contoh apa yang beliau katakan, ada sekelompok orang, kami singkat aja teksnya, yad'una bi kitabillah walaisu minhu bisyai'in. Banyak orang yang berbicara dengan dalil-dalil Al-Quran bahwa sebenarnya mereka tidak memahami sama sekali tentang Al-Quran, bahkan bukan daripada apa yang ada terkandung di dalam Al-Quran. Ada lagi peringatan beliau, hunaka hatarun a'dham wa isti'malu ba'din nasi lafzal islami matiyatan yarkabunaha lil usuli ila aghradihim sawa'un kanat siyasiyatan aw manfaatan syahsiyatan bi ismi siyasati famin masaibid dahri anna qauman yazumuna annahum muslimuna bal zu'ama'ul islam. Bahwa bahaya yang besar itu adalah ketika banyak orang-orang memakai jargon Islam untuk kepentingan-kepentingan pribadi ataupun politik.
Dan yang lebih berbahaya lagi, banyak sekali orang-orang awam yang memahaminya, mereka yang pada ngomong tentang Islam itu sebagai tokoh Islam. Apa yang diomongkan oleh para tokoh-tokoh itu dianggap sebagai ajaran Islam. Yang ini tentunya pasti akan berbenturan baik secara keilmuan maupun secara sosial dengan realita objektif. Inilah yang sebenarnya terjadi, bahwa bukan Islamofobia, tetapi banyak orang yang fobia atau ketakutan dengan orang-orang yang berbicara tentang Islam tapi tidak mengerti Islam. Boleh dicek bahwa kalau kita sepakat bahwa sumber daripada kebenaran agama Islam adalah Quran hadis, dan Quran hadis berbahasa Arab, mereka yang sok koar-koar Islam, dolal dalil, mereka tidak mengerti sama sekali tentang bahasa Arab. Bagaimana mereka memahami Al-Quran kalau mereka sendiri tidak bisa berbahasa Arab dengan baik? Banyak tokoh-tokoh ex-artis, mu'alaf baru-baru sudah koar-koar tentang Islam, sudah koar-koar tentang perjuangan. Islam model apa yang mereka bicarakan kalau tahu bukan Islam dalam perspektif otak dan ambisinya? Perjuangan apa yang mereka akan bicarakan kalau bukan sekedar perjuangan dalam perspektif ambisi, dalam perspektif hawa nafsunya? Itulah sebenarnya mengapa banyak orang-orang yang risih dengan fenomena-fenomena sosial, orang-orang yang berjubahkan agama, sok-sok koar-koar Islam, tapi walaisu minhu bisyai'in. Mereka bukan bagian daripada para pejuang-pejuang Islam yang sesungguhnya. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini sedikit menjadi pencerahan, khususnya bagi orang-orang awam, untuk tidak begitu saja percaya dengan para orator-orator, dengan para orang-orang yang berpidato mengatasnamakan Islam, tetapi mereka sama sekali tidak mengerti Islam. Dhal wa adol, mereka sesat dan menyesatkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.